Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang lemah imannya, tidak bersatu dan tidak mengikuti imam zaman adalah sasaran empuk bagi keburukan fitnah Dajjal. Mereka yang menentang Dajjal dengan kekuatan fisik pasti akan dihancurkan. Sementara itu, mereka yang mengikuti Dajjal akan diberi kesenangan dunia, namun akhlak dan kehidupan rohaninya hancur, sehingga mereka berubah menjadi kaum yang berpandangan hidup seperti Dajjal yang rusak akhlaknya. Hal ini ternyata sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW tentang nasib buruk yang akan menimpa sebagian umat Islam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi dalam umatku kaum laki-laki yang makan berbagai macam makanan dan meminum berbagai macam minuman dan memakai berbagai macam pakaian, serta mereka berlebih-lebihan dalam pembicaraan. Mereka itulah seburuk-buruk umatku. Hadis riwayat At-Tabrani. Sesungguhnya akan datang satu zaman kepada manusia yang tidak ada seorang pun di antara mereka yang tertinggal kecuali pemakan riba. Hadis riwayat Abu Daud. Sungguh banyak manusia dari umatku akan minum khamar yang mereka beri nama dengan nama lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Akan ada dalam umatku orang-orang yang kurang percaya diri, lalu manusia kembali kepada ulama mereka. Ternyata mereka itu kera-kera dan babi-babi. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Gambaran kaum muslimin yang disabdakan Rasulullah SAW itu sepertinya telah tergenapi. Sebagian dari mereka telah menjadi pengikut Dajjal. Kemakmuran dunia yang mereka dapatkan menjadikan mereka hidup berpoya-poya dan melanggar syariat Islam, dan akhlak mereka rusak, sehingga falsafah hidup dan sepak terjang mereka seperti kera dan babi-babi, yaitu suka meniru, rakus, sadis, dan tidak bermalu. Karena itu, senjata atau kekuatan apakah yang dapat menyelamatkan umat Islam dari pengaruh buruk fitnah Dajjal ini? Maka salah satu kekuatan umat Islam untuk menjaga iman dari serangan fitnah Dajjal, terutama di zaman akhir ini, adalah argumentasi atau dalil-dalil. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jika ia muncul dan aku ada di tengah-tengah kamu, aku akan mengalahkan dia dengan dalil. Dan apabila ia muncul sedangkan aku tak ada di tengah-tengah kamu, hendaklah tiap-tiap orang berbantah dengan dia. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka apabila ia muncul dan aku ada di tengah-tengah kamu, aku akan mengalahkan dia dengan dalil atas nama kaum muslimin. Akan tetapi apabila ia muncul sesudahku, hendaklah tiap-tiap orang berbantah dengan dia atas nama sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis-hadis ini menerangkan seterang-terangnya bahwa apabila Dajjal muncul di zaman Rasulullah SAW sendiri, beliau akan mengalahkannya dengan dalil. Ini menunjukkan bahwa membunuh Dajjal berarti memberantas kejahatan Dajjal. Jika ia menyesatkan manusia dengan tipu muslihatnya yang halus dengan menimbulkan keraguan dalam batin manusia, maka kejahatan Dajjal hanya dapat diberantas dengan dalil. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau akan mengalahkan Dajjal dengan dalil. Karena itu Al-Masih yang akan datang di akhir zaman ini akan mengalahkan Dajjal dengan cara seperti itu juga, yaitu mengalahkan Dajjal dengan dalil, atau menyelamatkan manusia dari fitnahnya Dajjal dengan jalan dakwah ilallah. Dengan demikian, cara efektif untuk menangkal keburukan fitnah Dajjal dan strategi yang jitu untuk membunuhnya adalah dengan mengikuti imam zaman yang ditunjuk untuk itu, yaitu Imam Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya di zaman akhir ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.